Oke, selamat sore teman-teman semua dan Koi Lover dan Blessed People dimanapun berada. Kita hari ini ada di kota Yogyakarta lagi, teman-teman. Dan sebetulnya saya kepengen update sekaligus men-sharingkan proses-proses dan tahapan terutama untuk kolam koinya yang salah satu menjadi estetika utama di area ini. Nah, jadi saya ulang dulu teman-teman. Ini belum finish total ya. Jadi batu-batuannya pun belum ada yang terinstall sebagian. Kemudian tanaman juga belum. Cuman under gravelnya sudah. Nah, susunan under gravel ini adalah yang paling bawah itu jab mat. Ya, nanti Norma bisa catat. Yang kemudian di atasnya ada pasir malang. Ya, setelah itu koral kecil-kecil. Berarti ya. kayak gini. Ya, kayak gini betul, lagi. tapi lebih kecil lagi. Oke. Kemudian atasnya pasir malang lagi. Pasir malang lagi. Ya, terakhir baru koral yang agak nanggung gini. Oh, itu ketebalannya per sap-sapnya tadi berapa? Satu lapis, tapi sejauh ini kurang lebih sudah hampir 15 cm sendiri. Totalnya udah 15 Total hampir 15 cm. Dan itu nanti ini juga masih ada yang paling atas nih seperti batu-batu bulat seperti ini nih. Oh, sudah kita siapin di depan tapi belum kita siapin karena gini teman-teman. Salah satu tahapan yang penting untuk kita lakukan finishing adalah kita merunning dulu. Dalam artian running ini kolamnya dengan kondisi moving. Jadi moving itu bergerak. Dengan pompa jalan, dengan air terjun jalan, air sungai mengalir, ini harus dipastikan nggak bocor atau nggak susut dulu. Oke. Ya kalau berkurang sedikit-sedikit sehari mungkin nggak nyampe 1 cm itu wajar. Karena ini naturalnya, kelak-keloknya dan panasnya ini ekstrim seperti itu. Tapi kalau tadi batunya udah saya susun dulu, amit-amit ternyata ada yang bocor, wadah ngangkutinya keluar lagi kan setengah mati seperti itu. Ya. Nah, batu floating ini yang utama sudah kita letakkan teman-teman, tapi nanti atasnya akan kita finishing lagi. Kemungkinan dengan batu merapi atau batu bobing lagi juga. Jadi yang bulat-bulat ini nanti kita hilangin. Ini tadi kita coba setting dengan bulat-bulat kurang enak. Nah, ini makanya yang saya bilang di sini itu nggak bisa baku. Jadi kita install, lihat kurang enak, kita ganti, kita rubah seperti itu untuk mendapatkan nanti senatural dan sebagus mungkin. Beberapa tanaman sudah mulai survive, kemarin sempat agak kering. Jadi memang sulitnya itu planting atau menanam tanaman di outdoor yang terbuka panas seperti ini. Kita harus setiap hari itu nyiram sampai 2 kali. Pagi dan sore ini tadi barusan disiram lagi. Nah, nanti ini tanaman pun kalau sudah lebih rimbun, kalau sudah lebih lebat, kolam ini jadi lebih kelihatan asri. Gitu. Dan ini jadi sistem under gravel ya. Saya ingatkan sekali lagi, kolam ini sistem under gravel. Panjangnya kolam kurang lebih hampir 5 meter, lebarnya rata-rata 2,5. 2,5. Ya, plus minus seperti itu. Nah, filter ini hanya berfungsi sebagai mekanik. Nah, nanti itu kan ada daun-daun rontok seperti itu. Harapannya akan nyangkut di sini semua. Nah, plus pompa, plus UV. Jadi ini mekanik ini fungsinya hanya untuk ibaratnya membersihkan secara alirannya. Tapi biologisnya utama ada di under gravel yang di dalam kolam. Aerator juga di sini. Ini nanti teman-teman kita tutup finishingnya juga berbeda. Jadi pakai kayu-kayuan yang bantalan rel yang rusak, yang kayak pecah-pecah. Kayak di kolam aviari Blok L atau di aviari-aviari yang kolamnya ada aviari itu kan kayunya jangan kayu ulin yang rata, yang rapi, malah jomplang kan. Kayunya nanti kita bikin yang seperti kayu-kayu kapal, kayu bantalan rel yang intinya menyesuaikan. Nah, yuk kita mungkin review dari sini, kolam, kemudian kita ke aliran sungai, teman-teman. Nah, aliran sungai ini juga tadi ada revisi sedikit, jadi yang bendungannya per sungainya ini terlalu pendek. Sehingga riak atau air tadi Norma waktu running sempat ambil videonya yang sungainya ya. Mungkin sudah kelihatan, tapi kalau ngelihat fisik nyata di sini tuh alurnya riaknya tuh kurang kencang. Oke, belum kayak gelombang banget. Belum bergelombang banget. Makanya kita naikin 1 level lagi kurang lebih sekitar mungkin 4 sentian lah ya, kita naikin lagi. Nah, makanya sekali lagi di sini pun juga tidak ada hitungan yang baku. Kita mesti harus trial, kita harus setting. Makanya salah satu tahapan yang mesti kita harus lebih teliti salah satunya adalah dalam tahapan menuju proses finishing. Nah, jembatan ini nanti kita akan finishing dengan kayu. Ya, kemungkinan kayu, kemungkinan bambu. Kita lagi coba konsepkan beberapa macam jembatan ini sebagai akses dari sini ke sana. Gitu. Nanti ini bisa buat untuk tamu, misalkan dari meja sebelah mau ke sini atau sini sebaliknya. Jembatan ini juga kita buat yang konsepnya natural dari kayu-kayuan seperti itu. Nah, setelah itu saya kepengen bahas begini, Norma. Yang kita injak kanan kiri ini sampai sekarang masih berantakan terus nih Norma dan teman-teman nih tanah ini. Nah, tanah ini nanti kita finishingnya itu ada sebagian rumput-rumputan, ada batu koral,
ada juga beberapa batu-batuan yang kita letakkan di kanan kiri ditambahin, intinya supaya ini juga nggak kosong. Betul. Cuman kalau sekarang saya finishing nih, lihat nih, kita masih ngelangsir besi-besian yang untuk apa? Panggung untuk atap nanti yang nanti gambarnya desainnya udah jadi ya, kita tampilin. Bayangin ini rusak terus Norma. Ini kemarin kita coba kasih tanah yang berkontur gini aja, tadinya agak belendung, sekarang udah trepes lagi karena orang lewat-lewat terus gitu loh. Oke, masih daily. Ya, nah lewatnya kalau lewat biasa seperti saya nggak apa-apa. Lewatnya bawa besi berat, bawa material berat. Mas jangan diinjak dulu. Itu masih belum kering. Ya, nah intinya sih kita kepengen ibaratnya itu nanti saat finishing ya semuanya sudah bersih sehingga nanti ini jadi clear area. Tinggal kita maintenance nyiramin seperti itu. Yuk kita ke sini nih. Ini panggung utamanya nih. Nah nanti anak tangganya pun untuk naik ke panggung ini saya buat berbeda. Nggak seperti anak tangga yang normal yang naik gini, tapi ini seperti nanti batu bobeng yang gede-gede, ke sana dulu, ke kiri baru naik panggung. Jadi seperti konturnya ini kayak kita naik bukit lah gitu gini. Ya plus minusnya gitu. Nanti kalau udah jadi akan lebih kelihatan. Nah terakhir di air terjun. Nah salah satu yang saya suka di Hotel Neo ini, ya, jadi teman-teman saya tuh kalau udah nyaman di kamar, ya biasanya mau gambar, mau konsep, mau ngelarin mungkin PR-PR project ataupun pekerjaan, itu saya suka sekali seperti Neo ini. Jadi kamarnya tuh nyaman, kamarnya itu sangat membuat orang tuh betah sekali. Jadi kalau saya udah di sini mau keluar tuh males. Gitu, kepengennya kita kepengen beresin kerjaan atau lanjut istirahat pun itu bener-bener intinya Neo Hotel di Jakarta Barat ini sangat rekomendasi. Resto and cafe-nya, jadi banyak menu-menu pilihan makanan yang sangat recommended sekali. Yang pasti yang tadi saya bilang, kalau udah nginep di Neo di Jakarta betah banget, udah jadi males keluar-keluar teman-teman, apalagi Jakarta ya, tahu sendiri teman-teman. Jadi intinya Neo Hotel Jakarta the best banget. Tadi Norma udah sempat shoot ya. Air terjun jatuhnya sudah sangat oke sekali. Jadi kalau kamu lihat tadi seperti kayak di curug. Betul. Jadi air tumpah langsung dari atas, mecah langsung ke semua bagian batu bobing itu, membentuk seperti di tebing. Nah di bawah nanti akan ditampung oleh batu merapi, ditambah nanti dengan batu merapi kecil-kecil, plus nanti ada planting tanaman-tanaman yang seperti kayak ini di tebing-tebing gunung. Ya kita finishingnya seperti itu. Makanya ini juga kamu lihat shoot ke sana, ini berkaitan dengan panggung, makanya belum berani saya finishing dulu. Saya takut nanti setelah panggung dan gazebo-nya atas ini jadi, baru kita menyesuaikan. Kalau kita finishing sekali, nanti kasihan yang ngerjain ini, teman-teman kita yang ngerjain ini, dan kita juga takutnya nanti nggak pas. Betul. Seperti itu. Tapi sebetulnya ini sudah hampir 70% teman-teman, 30%-nya itu tinggal sentuhan-sentuhan sedikit, seperti nanti ada kayu-kayu landscape, itu di sana tuh di shoot. Oke, kelihatan. Ada kayu-kayu, nanti kita akan tata di sekitar air terjun, di sekitar sungai, sampai ada yang di area kolam. Ada beberapa tanaman juga yang nanti kita tambahin untuk planting lagi. Kemudian itu wastafel juga sudah kita pasang yang dari batu. Jadi di area sini kalau cuci tangan atau apa, cuman kerannya belum diganti itu. Nah kemudian nanti yang sekitar kosong-kosong ini juga permainan batu skip dan tanaman semua. Tapi sekali lagi, mendingan saya nanti nunggu ini beres semua sehingga ini nanti nggak diinjak-injak, nggak rusak. Oke, seperti itu. Di pandangan tuh kurangnya apa? Yes, tapi kalau normal lihat secara overall, tadinya yang gersang sekali, sekarang sudah sedikit lebih hijau. Nah, memang yang membuat gersang sekali ini yang jalannya kanan kirinya ini masih belum kita finishing sama sekali ya. Nanti kalau udah oke, kita finishing total dengan batu koral sebagian, rumput sebagian, ada tanaman. Itu juga lebih anu. Nah ini lihat nih, segini aja besinya, ini udah kena rumput nih, rusak lagi nih nanti. Nah makanya ini agak sulitnya itu karena
di satu lokasi ini kadang ada beberapa pekerjaan revisi atau pekerjaan perubahan yang mengharuskan kita aksesnya jalan ke sini satu-satunya cuman ini gitu loh. Jadi kita nggak bisa ibaratnya kalau mungkin ada lengkong lain gitu kita berarti finishing sini, kemudian itu kita nyusul belakangan selesainya. Ya, nah ini nanti kolamnya ini juga kemungkinan oleh beliau sudah kemarin kontak sama saya, isinya koi, kemungkinan sama tamasaba. Ya, dan ini under gravel, tanpa kuras-kuras, tanpa bekos-bekos, teman-teman. Mengandalkan sistem filtrasi alami atau natural under gravel didukung dengan mekanik untuk menyaring atau membersihkan. Seperti itu. Nah, semoga tadi saya kontak untuk yang bagian untuk panggung dan nanti yang belakangnya untuk videotron itu perkiraan 7 hari sampai 10 hari ke depan sudah selesai. Saat itu selesai, kita langsung lanjut sini lagi, finishing panggung, finishing air terjun, finishing sungai, finishing kolam, terakhir sendiri finishing area yang sini. Area yang ini Aan dan Mas Eko juga udah mulai men-setting untuk lampu. Berapa titik Mas Aan jadinya? Total 12 tambah 12. 24 titik ya. Tapi jangan terlalu terang ya. Maksudnya owner sudah bilang suka yang suasananya syahdu, remang-remang. Jadi nanti per pohon-pohon ini ada lampunya pencahayaannya teman-teman. Ya, termasuk nanti yang di area panggung, termasuk area air terjun, sungai dan kolam. Yang pasti malam keren nanti. Seperti itu ya. Ini mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin Norma nanti yang di sinematiknya bisa mulai shoot dari atas, sudah mulai kelihatan untuk nanti di belakangnya. Yang pasti semoga secepatnya ini segera bisa selesai. Bangunan juga saya lihat sudah pondasi utamanya udah jadi semua, tinggal interior dan perapian sedikit-sedikit. Semoga targetnya memang kalau nggak ada halangan lagi 1 bulan ke depan sudah bisa grand opening. Seperti itu ya. Thank you banget yang sudah menyimak dan menyaksikan video-video dari kami. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.